Kali ini gue akan menceritakan sebuah film drama komedi dari Amerika Serikat yang berkisah pengusaha sukses dalam menjual produk alat pengepel lantai yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Bersama gue Gandhi, let's go. Film diawali dengan flashback tentang masa kecil Joy. Hidupnya yang bahagia bersama dengan sahabatnya yang bernama Jackie, kakak tirinya yang bernama Peggy, kedua orang tuanya dan juga neneknya. Joy kecil adalah seorang anak yang imajinatif, kreatif dan sangat cerdas. Joy kecil pandai menciptakan sesuatu dan ia pun memamerkan hasil karyanya berupa istana kertas dan burung-burung ajaibnya kepada kakak tirinya itu. Tapi kini Joy sudah dewasa dan memiliki 2 orang anak. Joy tinggal bersama dengan nenek dan kedua anak serta dengan ibunya. Ibu Joy yang depresi setelah perceraiannya dengan ayahnya itu, sehari-harinya ia hanya menonton acara opera sabun di televisi. Selain itu, mantan suami Joy yang bernama Tony juga masih menumpang di rumah Joy dan tinggal di basement rumahnya. Sehari-hari, kegiatan Joy adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Mengurus seluruh keperluan rumah juga menghadapi kejenuhan akan sikap ibunya yang begitu pasif karena cuma menonton TV terus panjang hari. Joy sangat kesal, namun sebagai anak yang berbakti, ia tetap dengan sabar mengurus ibunya. Tapi meskipun begitu, Joy masih memiliki neneknya yang sangat baik dan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil Joy. Sejak kecil juga, Joy bisa dibilang lebih dekat sama neneknya itu daripada kedua orang tuanya sendiri. Lalu saat mereka bertiga sedang asik nonton TV, Joy kaget saat tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya diantar oleh Sharon, yaitu istri barunya. Ternyata ayah Joy dan Sharon itu memutuskan untuk berpisah karena Sharon merasa sudah enggak lagi bisa hidup bersama. Joy pun langsung panik karena menurutnya sangat mustahil bahwa ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah. Apalagi trauma pasca perceraian dan depresi yang dialami oleh ibunya itu belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya Joy memperbolehkan ayahnya itu tinggal di rumahnya, namun di dalam basement bersama dengan mantan suaminya. Sampainya di basement, mantan suami Joy yang bernama Tony itu sedang asik bernyanyi. Tony yang sejak awal pacaran dikenal juga sebagai seorang penyanyi. Ternyata sampai sekarang dia masih memiliki obsesi menjadi seorang penyanyi terkenal dan tetap berlatih sepanjang waktu. Melihat keberadaan sang ayah di ruangan tempat tinggalnya, Tony pun terkejut dan terlihat Tony gak menyukai ayahnya Joy itu. Tony dan mantan ayah mertuanya itu memang tak pernah cocok sejak awal karena perbedaan sifat dan karena ayah Joy yang sering memandangi impian Tony itu adalah impian yang muluk-muluk dan tak mungkin tercapai. Akhirnya adu mulut pun terjadi antara Tony dan Rudy itu, sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membatasi area tidur Tony dan Rudy. Kita flashback sedikit ke masa lalu. Joy di masa muda yang mana ia sedang pergi ke sebuah pesta, di mana Joy bertemu dan berkenalan dengan Tony untuk pertama kalinya. Di situ Joy pun terpesona dengan asiknya si Tony di atas panggung. Setelah itu, mereka berdua pun mengobrol di sebuah ruangan dan Tony menceritakan tentang dirinya pada Joy, serta mimpinya untuk suatu hari bisa menjadi musisi terkenal. Mendengar itu, Joy pun sangat kagum dengan sosok Tony yang optimis dan berani bermimpi. Hingga pada suatu hari mereka pun menikah meskipun Tony sebenarnya adalah pria yang baik, tapi Tony ini pria yang malas dalam mencari nafkah. Tony berpikir bahwa dirinya enggak diciptakan untuk menjadi karyawan dan ia tetap bersikeras untuk menjadi penyanyi.
Joy yang saat itu sudah menjadi ibu dan memiliki 2 anak pun seperti menanggung semuanya sendirian. Akibatnya mereka sering bertengkar hebat hingga Joy pun frustasi dan akhirnya mereka pun memilih jalan perceraian. Kembali ke sang ayah. Ternyata ayah Joy yang merasa kesepian setelah pisah dengan istri barunya itu pun kemudian mengikuti sebuah biro jodoh yang menyambungkan klien-kliennya via telepon. Kencan malam itu bisa dibilang berhasil karena mereka pun sepakat untuk berpacaran. Dan untuk merayakan hubungan mereka, Trudy pun mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadinya dan mengajak Joy serta keluarganya untuk ikut. Di atas perahu itu, mereka bernyanyi bersama, menikmati red wine, dan lain sebagainya. Tapi sialnya, saat kapal oleng, gelas-gelas serta botol red wine itu pun jatuh dan pecah. Karena panik, Joy langsung mencari kain pel untuk membersihkannya. Namun saat memeras kain pelnya itu, pecahan kaca di situ membuat tangan Joy terluka. Setibanya di rumah dengan tangan yang masih diperban, Joy tiba-tiba seperti mendapatkan ide berkat kejadian wine tumpah tadi. Imajinasi Joy seakan seperti meledak. Saat itu, semua keluarganya sampai bingung melihat tingkah laku Joy. Di dalam tidurnya itu, Joy bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Joy kecil yang penuh bakat dan ide-ide brilian itu langsung memarahi Joy besar. Karena selama 17 tahun ini, ia sudah menyia-nyiakan waktunya dan melupakan semua mimpinya. Dan tak ada yang menyangka bahwa kejadian wine tumpah dan tangan Joy yang terluka itu pada akhirnya menjadi titik balik Joy menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Saat Joy terbangun, dia langsung berkata pada ayahnya bahwa bila ayahnya masih mau tinggal di rumahnya, maka ayahnya itu harus mengizinkan Joy untuk mengajukan proposal investasi atas ide barunya itu ke pacar baru, ayahnya yang kaya raya itu. Setelah itu, Joy pun meminjam krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain di kepalanya dan berapa dana yang dibutuhkan untuk proses produksi pada Trudy. Singkat cerita, setelah semua itu, Joy lalu mempresentasikan ide bisnisnya dan berapa dana yang dibutuhkan untuk proses produksi pada Trudy. Dan ternyata, ide cemerlang Joy itu adalah sebuah desain baru alat pel. Alat pel ciptaan Joy itu adalah pel yang bisa memeras sendiri tanpa perlu diperas langsung oleh tangan. Jadi gagang di pel itu nantinya tinggal ditarik dan otomatis air di kain pel itu akan terperas sendiri. Namun setelah presentasi panjang lebar dari Joy itu, Trudy lalu menegaskan dan menanyakan 3 hal pada Joy. Di mana Joy sekolah? Siapa Joy saat di sekolah itu? Bila di dalam suatu ruangan hanya ada Joy dan saingan bisnisnya serta sebuah pistol, apakah Joy berani untuk menembakkan pistol itu ke arah lawan bisnisnya? Joy pun menjawab, "Aku akan menembaknya." Singkat cerita, Trudy akhirnya sepakat untuk meminjamkan sebuah modal untuk Joy. Dan Joy juga mendapatkan izin penggunaan sebagian area bengkel ayahnya itu untuk melakukan proses produksi. Dan tahap pertama, proses produksi Joy pun dimulai. Setelah itu, Joy segera mencoba memasarkan produknya ke toko yang biasanya ia datangi untuk belanja keperluan rumah tangga. Joy menawarkan pel barunya yang seharga $20 itu dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali saja. Karena pel buatan Joy itu adalah pel yang awet dan tahan lama. Ia melakukan demo produknya itu di halaman parkir sebuah pasar swalayan, namun sayangnya tak ada yang membeli produk Joy itu. Karena frustasi, si Joy akhirnya pulang ke rumah dan menangis.
Kemudian sang mantan suami Joy yang merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya itu, ia kemudian berinisiatif untuk mengenalkan Joy pada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Di sana awalnya Joy merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu, hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil Walker kemudian menjelaskan bahwa mereka gak bermaksud mengejek Joy. Sampai akhirnya Neil pun tertarik dengan produk serta kegigihan Joy itu, dan Neil meminta Joy untuk memproduksi 50.000 alat pel untuk dijual di program TV miliknya. Mendengar itu, Joy pun girang bukan main, dan dia juga kaget pas Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting live acara home shopping di studionya. Joy kemudian kagum saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon itu. Di situ Neil lalu menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya pun bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit seperti yang saat itu Joy sedang saksikan. Giliran Joy pun tiba, dan Joy di situ langsung diam mematung di depan kamera. Joy nggak tahu harus berbuat apa dan berkata apa sampai Neil benar-benar khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joy. Akhirnya ada sebuah telepon masuk. Seketika itu juga Joy langsung lancar dalam cara serta menjelaskan alat pel ciptaannya di depan kamera. Dan setelah sesi Joy itu selesai, Joy benar-benar senang bukan main. Hari demi hari pun berlalu, bisnis Joy terus melesat naik tajam. Hingga di suatu acara, angka pemesanan pel si Joy itu menembus angka 90.000 kali dipesan. Tapi setelah selesai acara itu, Joy lalu mendapatkan kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy pun merasa sangat syok karena dari dulu cuma neneknya lah yang menjadi satu-satunya orang yang percaya bahwa Joy akan menjadi perempuan hebat. Keesokan harinya, setelah pemakaman neneknya Joy pun mendapatkan kabar bahwa pabrik tempatnya menjual pel itu secara sepihak menaikkan harga produksinya. Keesokan harinya, Joy lalu pergi sendirian ke California, tempat pabrik pembuatan pelnya itu. Di saat tahu bahwa penjualan pelnya udah mulai laku keras, Joy pun lalu meminta melihat ruangan di mana desain pelnya itu diproduksi. Ia lalu berpura-pura numpang pergi ke toilet, dan saat udah di toilet, Joy lalu menemui sebuah ventilasi. Dan saat Joy masuk ke ventilasi itu, ternyata Joy nggak sengaja sampai ke gedung tempat produksi pelnya itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa pabrik itu ternyata malah ngeklaim hak paten atas desain pel yang Joy buat. Joy kini hanya tinggal sendirian. Sekilas, Joy terlihat ingin menyerah, tapi ternyata Joy masih juga belum menyerah. Joy memutuskan untuk berubah menjadi pebisnis yang lebih tangguh hingga memotong rambutnya. Joy terus mempelajari soal hukum hak paten serta kasusnya itu. Keesokan harinya, Joy pergi seorang diri ke Dallas untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi. Di sebuah hotel gak lama kemudian, pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy. Joy gak gentar sama sekali. Joy lalu dengan tenang membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu, serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih duluan Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong, yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua perkataan Joy yang sangat detail itu, si pemilik pabrik itu pun langsung ketakutan dan kemudian minta maaf serta akan mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang dialami. Akhirnya Joy pun menang, hak paten alat pel itu kembali menjadi miliknya, dan penjualan pel yang masih bisa terus berlanjut ke depannya itu pun sepenuhnya menjadi miliknya Joy sendiri. Dan
Film pun selesai. Sekian tidur hari ini. Gue Gandhi, saudara Afu, pamit undur diri. Bye.